Sugeng dalu rahayu. Oke, sugeng dalu ya, sedulur sedaya Nusantara. Nah, malam hari ini saya mau membahas tentang letonan atau hari kelahiran ya. Itu salah satu ritual adat budaya peninggalan leluhur kita. Oke ya. Nah, di sini saya jelaskan pengertian tentang netonan. Kadang orang banyak bilang, oh lah netonan ndak usah nganu ngapain, ndak usah dikawrui lah, netonan ngapain dikawrui, buat apa sekarang zaman milenial, sekarang gini nggak ada netonan, nggak ada ini. Jangan salah ya, sedaya sedulur ya, ini ngeten. Orang dulu itu membuat kayak gitu, membuat kayak gitu tuh biar kita semua menghargai hari kelahiran atau weton. Jadi kita menghargai hari kelahiran kita. Biar apa? Kalau kita sudah menghargai hari kelahiran kita, berarti tidak ada lain, kita juga akan dihargai oleh orang lain. Karena kita sudah menghargai diri kita sendiri dan kita belajar menghargai diri kita, pasti kita selalu menghargai orang lain. Itu sudah pasti, sudah rumus. Orang kita aja sama diri kita menghargai, sama orang lain kenapa tidak menghargai? Pasti sampai juga akan dihargai orang lain. Jadi tentang neton itu dimana hari kelahiran kita bersyukur di hari itu kita dilahirkan ke alam dunia ini dan kita diberi kesehatan sama Tuhan, diberi paningal, panggondo, pangucap, pangrasa sama pangeran, sama Tuhan, dan kita diberi kelengkapan dan kita diberi kesehatan, kita dikasih udara yang begitu luasnya, jadi dikasih warna-warni di dalam dunia ini, dan kita hargai hari kelahiran kita karena di hari itu kita dilahirkan sama Tuhan ke dunia ini dengan warna-warni yang sangat indah, dan kita mensyukuri apa nikmat Tuhan yang dikasih kepada kita. Dan di hari kelahiran kita hargai, kita hormati ya. Paling setidaknya kita membakar dupa atau beli bunga, apa kenongo, apa kantil melati, apa mawar, apa kantil kuning, kantil putih, kenongo bisa. Karena maksud dari bunga itu sendiri ya sedulur ya, bunga itu apa? Jadi kita menghargai hari kelahiran kita dengan segelas air bunga untuk biar satu, hati dan pikiran kita selalu berbunga-bunga. Kedua, agar nama kita jika didengar orang lain itu enak. Namanya si ini, kok enak didengar. Kok yang dengar kok, orang ini dapat dipercaya. Karena dari semua itu, dari ritual orang Jawa itu semua memiliki maksud dan arti tersendiri. Contoh, dari bunga tersebut ya, ada kenongo, ada melati, ada kantil putih, ada mawar. Nah, di dalam bunga ini ada semua maksudnya. Dalam arti ini dari saya, kenongo itu disuruh ngenong, akhirnya artinya ngenul artinya mengembalikan diri kita sebelumnya kepada Tuhan. Contoh, kita pasrah kepada Tuhan. Dan dari bunga melati itu menggambarkan jika ada orang yang berbuat jelek kepada kita, namanya kalau orang Jawa malati, jadi sudah takut duluan. Dari bunga kandil, biasanya kalau di Blitar sini ya, ini kantil putih sama kantil kuning, itu yang mengartikan kantilnya bapak dan kantilnya ibu menjadi satu, akhirnya menjadi satu, akhirnya tumbuhlah kita.
dari sang anak itu. Ada juga kantil putih sama mawar merah. Biasanya itu menggambarkan kantil putih itu istilahnya sperma dari bapak, dan dan mawar merah itu menggambarkan sel telur dari ibu. Akhirnya bertemu, menjadilah kita. Dan di situ sebenarnya adalah gambaran dari kiasan kita berterima kasih sama Tuhan, dan kita menghargai diri kita berterima kasih sama Tuhan agar kita selalu diberi jalan, diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam menghadapi apapun. Dan di situ pasti biasanya sampai mendengar tentang orang sesepuh yang mendoakan kakang kawah adi ari ari getih pusar. Memang di situ di waktu neton itu yang namanya sedulur papat itu istilahnya yang selalu mendampingi kita, dan di situ kita istilahnya menghormati dan menghargai sedulur papat Imam Pancer. Karena apa? Karena ada sedulur papat Imam Pancer, itulah kita hidup. Contoh sebenarnya apa toh sedulur papat Imam Pancer? Oke, sedulur papat Imam Pancer itu salah satu nafsu. Ada dua sedulur papat itu yang lahir lewat gua garbanya ibu, dan lahir tidak lewat gua garbanya ibu. Istilahnya yang lahir bareng, istilahnya lewat lubang kemaluannya ibu, dan ada yang lahir tidak lewat lubang kemaluannya ibu. Dan yang lahir yang nyata lewat lubang kemaluannya ibu itu adalah nafsu. Contoh nafsu makan, nafsu lawan jenis, amarah, sama nafsu penciuman. Dan di situ yang biasanya orang sesepuh bilang subiah awalamah mutmainah amarah. Itu. Jadi itu adalah nafsu dari diri kita yang selalu ada mendampingi kita. Itu real, nyata. Kalau sampean pengen tahu, datang ke sesepuh atau datang ke kolom komentar sini, dan ada nomor saya, nanti bisa telepon minta penjelasan. Dan di situ nafsu itu di hari kelahiran kita hargai juga, karena dia lahir juga bebarengan sama kita. Dan nafsu itu yang membuat kita hidup, yang membuat kita mencari uang, bekerja, istilahnya menikah, istilahnya menabung untuk beli rumah, beli tanah. Itulah nafsu yang digambarkan dari tubuh kita, digambarkan keril kenyataannya kayak gitu. Jadi nafsu makan, nafsu tidur, nafsu angkara murka, istilahnya amarah, ataupun nafsu dari lawan jenis. Di situ maksudnya dari neton tadi, menghargai diri kita dan apa yang ada di dalam dunia diri kita sendiri. Maksudnya dunia kita dalam diri kita hargai di hari itu, di hari kelahiran kita hargai, kita hormati. Dan kalau kita ada kesalahan sama diri kita juga minta maaf sama diri kita sendiri. Untuk Kang Joko ya, setelah netonan itu apakah benar airnya harus diminum, dan berapa jam untuk waktu netonan tersebut? Oke, biasanya kalau di Jawa Timur sendiri ya, khususnya di Blitar ya, jadi malam umpama lahirnya Senin, jadi malam Seninnya itu habis maghrib itu sudah dikaurui atau menyiapkan seperti ubur rampen, apa dupa, apa bunga, itu menyiapkan. Dan setelah kita berdoa bisa langsung diminum. Dan biasanya paginya dibuang, Mas Tommy, bunganya dibuang depan rumah biasanya gitu. Dan kalau siang sampai pagi sampai jam 12 batas waktu dari mengaruhi dino kelahiran itu. Dan untuk netonan itu sendiri ya, Kang Joko,
itu harus memakai jenang atau emang air saja boleh, dan itu kok ada 4 dan beda-beda gimana? Oh, jadi gini Mas Tommy, kalau dari adat mbah-mbah kita dulu ya Mas Tommy ya, biasanya dikasih jenang, ada yang enggak. Jadi kita ngikuti adat yang istilahnya berlaku dari desa ke desa Mas Tommy. Biasanya kalau jenang tetap ada Mas Tommy, dengan warna yang berbeda-beda, itu ada maksudnya semua. Oke, untuk pemirsa semuanya yang melihat channel Pangerten, nanti bisa untuk ditulis di kolom komentar jika ingin tahu dan kurang penjelasannya untuk Kang Joko, nanti bisa dibalas oleh Kang Joyo sendiri. Dan silakan untuk saran-sarannya Kang Joyo sebelum ditutup. Oke ya, sedulur-sedulur Nusantara ya, pesan saya jangan lupakan hari kelahiran, karena hari kelahiran itu penting sekali dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan yang akan mendatang. Kalau bisa jangan dilupakan, tetap dihargai setiap hari kelahiran, dikasih bunga atau dibakari dupa, dan sampean bisa berdoa di hari kelahiran sampean itu, berdoa apa yang sampean inginkan, apa yang sampean cita-citakan bisa tercapai, bisa kinabulan. Oke, cukup itu aja dari saya. Jangan sampai lupakan hari kelahiran karena itu sangat penting di kehidupan Anda. Oke, cukup sekian. Sugeng Dalu Rahayu.